teman-teman semuanya, balik lagi bersama Live Locker Programmer nih. Oke, kita undang dulu pematerinya. Nanda. Oke. Oke. Pakai kamera belakang ya. Halo Kanada. Kamera. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak. Oke. Ini kita mulai ya kak. Ya, Oke. alhamdulillah. Oke. Apa kabar nih kak? Alhamdulillah baik kak. Kak sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga kak. Oke. Kita mulai ya kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Sania Tahani Putri Akram bersama Loker Programmer. Nah, kali ini kita juga kedatangan bintang tamu nih, pemateri yang spesial banget, yang bakalan memberikan kita ilmu-ilmu yang tentu saja bermanfaat nih. Ada Kak Nada Putri Nesha. Mungkin Kak Nada boleh perkenalkan ya, diri dulu terima nih kasih. sama teman-teman. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kakak Loker.Programmer dan terima kasih. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Nada Putri Nesya. Saya adalah penulis fiksi dan cerpen. Oke. Cerpen anak. Oke, terima kasih Kak Nada. Nah, teman-teman, kalian yang suka nih dalam atau tertarik nih dengan dunia tulis-menulis nih, kalian mesti banget nih pantengin live kita pada hari ini sampai akhir nih, karena hari ini kita bakal membahas seputar menulis nih, sesuai dengan tema kita, menulis dapat mewujudkan mimpimu. Nah, mungkin untuk awal-awalnya nih ya teman-teman, kita dengarkan dulu nih pemaparan dan penjelasan dari Kak Nada sendiri. Silakan Kak Nada. Ya, awalnya saya suka nulis itu dari SD. Berawalnya dari hobi dan pencapaian gitu ya. Kayak misalkan saya mau dapat nilai berapa gitu. Terus tips awalnya yaitu jangan lupa buku tulis. Karena catatan tersebut membuat kalian untuk yang mengalami kegagalan apapun itu. Dan untuk tingkatan rasa percaya diri, mulailah berpikir secara seperti orang sukses gitu ya. Dan abaikan pikiran negatif. Lalu ada sesuatu yang menjadi hambatan, itu pasti ada hambatan, banyak sekali hambatan. Seperti kayak tadinya gagal dalam UN atau gagal UN atau dalam pencapaian yang tidak sesuai gitu ya. Terus kitanya langsung kayak ngedown, lebih baik kita nulis aja gitu daripada teriak-teriak gitu.
Dan mungkin sampai segitu aja, Kak. Oke. Ini untuk buat info buat teman-teman yang nonton live hari ini, kalau seperti biasanya nih, kalau kalian ada pertanyaan untuk pematerinya, langsung saja tanyakan di kolom komentar, kolom chat, ataupun di kolom pertanyaannya. Nanti akan langsung dijawab oleh Kak Nada nih. Mumpung ada loh ini pematerinya, jangan-jangan juga nih ada penulis yang jadi pemateri local programmer nih. Oke. Nah, kalau dari Kanada sendiri nih, nulis itu susah Ya. nggak? Kenapa? Kalau menurut Kanada sendiri, nulis itu susah nggak sih? Kalau menulis itu, menurut itu suatu hobi ya. Oke, jadi karena kakak suka, jadi kayak kelihatan kayak mudah aja gitu kakak ngejalaninnya ya. Ya biasa aja gitu. Kalau misalkan itu atau enggak membaca gitu, pastinya udah biasa banget gitu. Oke, nah ini kan kakak sendiri tadi kalau nggak salah kakak nulis cerpen anak ya kak? Ya betul. Itu awal mula kakak tertarik sama cerpen anak itu gimana sih kak? Atau emang dari pertamanya kakak tuh udah emang suka nulis cerita tentang anak-anak? Eh, Awalnya itu aku itu suka nulis cerpen anak itu karena eh, kayak seru aja gitu, kayaknya asik aja gitu, pengen nyoba gitu. Tapi yang paling ini apa namanya? Yang paling banyak itu fiksi sih. Fiksi itu lebih kayak lebih keren gitu, Oke, sejauh lebih bermain. oke, sejauh ini kakak sendiri pernah nggak sih pasti pasti pernah dong kakak nemuin yang namanya ide buntu gitu kak. Itu kalau dari kakak sendiri cara kakak ngatasinnya gimana sih kak? Berapa tadi? Kurang ini, Uh, kurang dengar tadi kayak agak ini. sorry, ini kalau misalnya kakak saat kakak menulis gitu, terus tiba-tiba ngeblank aja gitu, idenya nggak jalan lagi, itu kakak biasanya gimana sih cara ngatasinnya? Oh, cara mengatasinya itu dengan cara kita tuh melihat kayak butuh apa kayak butuh istirahat gitu, istirahat sejenak ke otaknya gitu. Uh, Lalu kita kita tulis kalau misalkan ada yang kayak yang sangat menarik ya kita coba-coba gitu. Tapi biasanya sih malam-malam ya kalau misalkan itu. Oke. Kakak pertama kali kakak nulisnya offline atau di platform online kak? Untuk saat ini sih online dulu, belum offline. Oke. Nah, kalau kakak bisa nggak sih ceritain awal awal pertama kali kakak berani gitu buat nge-publish karya kakak untuk umum gitu, gimana sih kak? Jadi pada awalnya saya diajak sama teman saya, terus abis itu karena katanya eh, udah kamu ini aja masuk aja ke komunitas menulis, soalnya kamu itu senang banget kayaknya nulis-nulis fiksi atau apa gitu. Masuk, ya udah di tuh diajakin, terus akhirnya eh, coba-coba dan jadi deh itu ada sebulanan lah lumayan.
Berarti kakak udah berapa lama nih kak kalau untuk menulis ini kak? Kalau menulis sih udah udah lama, lumayan udah lama. Nah, kalau pendapat kakak sendiri nih ya kak, bisa nggak sih kak menulis itu ngewujudin mimpi kita kak? Itu bisa sekali, apalagi jika kita sangat itu apa namanya pengen banget misalkan mau jadi penulis hebat seperti em, penulis yang nulis Dilan gitu ya. Itu benar-benar itu sih paling aku suka sih itu. Oke. Kakak buat novel juga kak? Kenapa? Kakak juga ini apa nulis novel? Novel ya. Novel itu baru 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 bikin sih, Mungkin. belum jadi. Oke. Nah, kalau dari kakak sendiri, tips dan triknya biar tulisan kita itu enak gitu dibaca sama pembacanya itu gimana sih kak? Em, Tips dan triknya itu awalnya pastinya menulis itu, terus menulis dan pastinya mencari artikel-artikel gitu ya. Terus abis itu dibaca dan diri membuat quotes gitu, kayak pesan dan kesan gitu. Dan pastinya jangan lupa berdoa. Oh iya. Oke. Nah, kalau selama kakak menulis nih, ada nggak sih kak hal yang paling sulit yang pernah kakak alamin selama menulis? Kalau yang paling sulitnya itu kayak misalkan eh, pertemuan kayak misalkan buat untuk mm, kayak misalkan membuat pesan gitu, pesannya itu tiba-tiba hampir mirip gitu sama punya orang pas kita lihat, padahal itu bikinan di otak kita sendiri. Nanti kita malah dibilangnya itu apa, ngopi-ngopi aja gitu. Oke. Em, Kalau misalnya dari menulis ini, apa hal yang paling mengesankan selama kakak jadi penulis? Kalau apa pesannya ya? Enggak, hal yang paling mengesankan yang bikin kakak nggak bakal lupa nih. Satu momen yang mungkin buat Oh, kakak terkesan. oh yang paling terkesan itu Ya. pas pernah pada saat itu jadi layouter ya. Aku cerita sedikit sih. Jadi layouter itu luar biasa sih. Harus benar-benar itu apa namanya? Benar-benar lihat gitu. Benar lihat punya orang juga. Terus ada kata-kata yang kurang pas itu kita benerin. Nah, sekarang kakak lagi nulis sesuatu nggak sih kak? Iya, lagi nulis sesuatu. Jadi judulnya itu tentang ini, jejak traveler. Jejak traveler, wah keren nih kayaknya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Fahri MZ underscore. Kenapa menulis dapat membantu mewujudkan mimpi kita nih kak? Oh,
itu karena itu pada saat itu ketika kita tidak tidak apa namanya, ketika kita ingin menulis gitu atau belum tercapai cita-cita kita, lebih baik menulis aja gitu daripada dibuang kemana tahu. Soalnya aku pernah nulis kalau aku itu punya cita-cita keluar kota, misalkan ke Jawa Barat gitu. Katanya besoknya beneran ke Jawa Barat gitu. Wah, Itu benar-benar terjadi. oke. Kakak sendiri kalau apa? em, kalau kakak, nah kalau misalnya kakak nih mau nulis nih, kak, ide-ide kakak tuh kakak cari atau kakak dapatin dengan sendirinya sih kak? Awalnya ditanya dulu temanya itu apa, lalu kalau misalkan kurang pas itu langsung disuruh diganti. Kalau misalkan pas ya udah langsung lanjut aja gitu. Oke. Nah, untuk dapetin ide yang sesuai tema itu ada caranya nggak sih kak kalau dari kakak sendiri? Ada sih caranya, ada kayak misalkan tentang Pancasila, itu pastinya tentang Pancasila semua, atau enggak tentang COVID-19 gitu. Berarti itu tentang COVID aja gitu. Nah, ini pertanyaan lagi nih dari Kak Fahri MZ_. Nah, gimana kalau cita-cita kita nggak ada hubungannya sama dunia tulis menulis nih kak? Oh, kalau tidak ada hubungannya sama tulis menulis, ya nggak apa-apa, di ini aja apa namanya, ditulis aja ya, terus langsung di dibaca. Lalu biasanya sih aku selalu nulis tanggal di suatu itu apa namanya, buku tulis itu. Pastinya kalau misalkan suatu saat nanti kalau misalkan kita udah besar itu pasti bakalan lihat dan pasti kita bakalan ketawa-ketawa sendiri. Iya bener, kayak kisah perjuangan kita buat mewujudin mimpi itu bisa jadi satu cerita juga ya kak. Iya, betul sekali. Oke, kalau ngomong-ngomong soal menulis nih, sebenarnya kadang kita tuh ada banyak banget ide yang bisa kita kembangin nih untuk jadi sebuah tulisan. Tapi kadang kita pas mau nulis itu kayak males aja gitu. Itu gimana sih kak biar kita tuh kalau nulis tuh konsisten gitu, gak jangan tiba-tiba kayak udahlah tinggalin aja udah males kayak gitu. Kalau itu biasanya sih harus ini apa namanya, kalau misalkan untuk konsisten itu biasanya kita harus pertama-tama itu kita harus tingkatkan percaya dirinya. Terus harus berpikir kalau kita itu pasti bisa kayak gitu, dan itu apa namanya akan tercapai gitu. Nah, kalau pendapat kakak nih ya, kalau kalau pendapat kakak nih dalam menulis itu apa sih yang paling diperlukan? Yang paling diperlukan itu adalah suatu kepercayaan diri, lalu itu apa namanya, jangan berpikiran
negatif dan abaikan pikiran negatif dari kawan-kawan. Kalau misalkan ada kawan misalkan lu mendingan gak usah ikut deh soalnya begini begini gini kan biasanya suka ada kan pastinya. Jadi kalau misalnya kita mau nulis ya udah tulis aja gitu, gak usah dengerin kata orang gitu ya Kak. Iya betul begitu. Oke, nah em, ke apa ya menulis kalau misalnya kita tuh lagi nulis nih Kak, tiba-tiba em, kita kayak mau publish tulisan kita, tapi kayak tadi kan kakak bilang kalau kita menulis tuh yang penting tuh percaya diri. Nah, cara kita biar kita tuh percaya diri sama tulisan kita tuh gimana sih kak? Soalnya kadang kita tuh udah nulis panjang, udah satu bab gitu, pas kita mau publish gitu, tiba-tiba kayak kita mikir, ah bakal ada yang baca nggak ya gitu. Kalau itu biasanya kita harus bisa ininya sih ya kayak pastinya punya gue bisa dong bisa publish seperti mereka gitu. Terus abis itu uh, lebih kayak lebih di ini lagi sih, lebih ditingkatkan ininya apa multimedianya gitu kita mainkan gitu biar benar-benar itu berwarna gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada dari kakak sendiri, nih kan kakak ada nulis cerita fiksi, ada nulis cerita cerpen anak juga nih. Kalau dari kakak sendiri itu ada banyak ada banyak nggak sih kak perbedaan antara cerpen fiksi dan cerpen anak kayak gitu kak? Terus kalau dalam penulisannya gitu ada hal berbeda nggak sih kak? Dan apa aja gitu? Untuk perbedaannya sendiri, fiksi dan cerpen itu sangatlah berbeda karena fiksi itu lebih main imajinasi. Misalkan kita itu bukan, misalkan kita di Indonesia, terus kita pikirannya itu ke Thailand gitu. Terus kita nulisnya di Thailand itu seperti ini. Lalu kita ke Thailand itu bersama orang-orang terdekat gitu. Itu boleh nggak sih kak sebenarnya? Kalau Nggak, lanjut lanjut kak, silakan. kalau kalau cerpen sendiri itu lebih main ke animasi. Apalagi tuh cerita anak tuh ya kak harus bener-bener animasinya tuh biar menarik gitu sama anak-anaknya. Nah, kalau Iya, dan biasanya juga umurnya oh iya bener-bener bener-bener. dari umur juga. Oke. Nah, biasa nih Kak, kalau dari orang-orang lihat nih, penulis itu identik dengan kepribadian introvert. Kalau Kakak sendiri setuju nggak sih Kak? Menurut Kakak tuh kalau penulis itu Uh, introvert nggak sih Kak? Dibilang introvert sih ada benarnya ya. Soalnya kadang-kadang emang kadang-kadang suka introvert tuh pengennya lebih menyendiri gitu ya. Oke. Em, Kakak ada rencana, Kakak mau ada rencana nggak sih? Maksudnya kalau ke depannya itu Kakak mau tetap berkarir sebagai penulis atau Kakak pengen punya kerjaan lain tapi yang menulis ini Kakak jadiin sampingan gitu? Menulis sih menjadi sampingan sih, untuk menjadi sampingan. Kalau sekarang Kakak lagi sibuk apa nih selain nulis? Selain menulis, lagi sibuk nyari ini sih apa kayak pekerjaan-pekerjaan desain grafis gitu-gitu.
Oh, Ale, kakak nih pandai desain ternyata. Oke. Eh, Sebenarnya kalau kita nyinggung masalah desain nggak masuk ke tema kita ya Kak, soalnya tema kita nih tentang menulis nih, menulis dapat membantu mewujudkan mimpi. Iya, betul. Nah, em, kalau bagi kakak sendiri, kalau misalnya kita, eh, kalau kalau misalnya kita menulis itu kan biasanya tuh ada beberapa sudut pandang gitu Kak. Kalau kakak tuh biasanya pakai yang mana sih dan kenapa gitu? Tadi kenapa? Kan kalau kita menulis tuh ada beberapa sudut pandang nih Kak dalam menulis. Ada sudut pandang orang pertama gitu kan Kak, ada yang dari penulisnya gitu. Kalau kakak sendiri sering gunain yang mana? Iya. Kalau aku sendiri lebih memakai orang yang ketiga sih. Kenapa gitu Kak? Lebih ini apa namanya? Lebih seru aja gitu. Kalau orang pertama biasanya udah ketahuan biasanya di akhir-akhirnya biasanya udah ketahuan. Oke, um, nah nih teman-teman kalau masih ada yang mau nanya nih silakan ya, kita masih ada waktu nih sama Kak Nada. Nanti kalau misalnya Kanadanya udah kita live-nya udah selesai, kalian nggak ada kesempatan nanya, nanti kalian nggak bisa tidur lagi pertanyaannya nggak terjawab nih. Oke, Kak Nada sendiri, eh, kalau misalnya kakak pernah nggak sih ngalamin satu situasi di mana kakak tuh harus dapat satu ide untuk kakak jadiin cerita, tapi saat itu kakak emang bener-bener nggak bisa mikir ide apapun gitu. Terus kakak gimana tuh terakhirnya? Kakak gimana tuh cari caranya gitu? Oh, itu ya maksudnya kayak buntu buntu otak ya. Iya iya benar, mirip-mirip. Itu itu pernah terjadi sama aku dan itu aku biasanya dengerin musik. Hmm. Selain dengerin musik kak, Selain dengerin musik biasanya sih kayak ngegambar kayak gitu-gitu aja. oke. Nah, kakak udah berapa lama ya jadi penulis cerita anak-anak nih kak? Kalau cerita anak itu baru, kalau cer apa fiksi itu semenjak corona pas tahun 2019. Jadi 3 tahunan lah lumayan. Oke, eh, ini tadi ada Mbak, saya mau nanya. Silahkan bertanya, tapi em, dimohon kalau pertanyaannya itu sesuai ya sama tema kita hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak masuk tema kita hari ini, mungkin kalian bisa tanyakan di live-live selanjutnya. Mungkin ada yang membahas masalah yang sedang kalian alamin nih. Tapi hari ini kita khususin buat pada live ini kita khususin buat dengan tema menulis nih. Sesuai tema kita nih, menulis dapat membantu mewujudkan mimpimu. Jadi selain pertanyaan yang uh, mengenai tema, kita tidak akan bacakan ya. Mohon maaf sekali lagi. Um, nah, uh, ini soalnya banyak. Tadi ada yang nanya juga, tapi masalah gak masuk ke tema kita sih kak. Jadi mungkin bisa nanya di live selanjutnya. Nanti jam 19 sama jam 20.00 juga bakal ada live lagi. Mungkin kalian bisa tanyain nanti ya. Oke. Hmm, nah, kalau Kak Nada sendiri ini,
pendapat kakak tentang sekarang nih kan masa pandemi nih kak. Kayaknya Iya. platform-platform digital buat menulis itu lagi banyak banget nih peminatnya nih kak kan. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat itu banyak juga tuh cerita-cerita yang agak lebih ke mohon maaf mengarah ke pornografi. Nah, itu menurut pendapat kakak sendiri gimana sih kak sebagai seorang penulis? Kalau menurut aku sendiri sih itu berarti dia udah melarang dari itu apa namanya eh, dari tulisan, soalnya kan ada suatu suatu tulisan kalau misalkan dilarang tentang pornografi atau eh, dan kayak misalkan jangan dan copy paste gitu katanya. Oke, Gitu. oke. Kalau untuk copy paste sendiri atau plagiat gitu kak, itu masih banyak nggak sih kak kalau di antara penulis-penulis gitu? Untuk copy paste atau plagiat biasanya masih banyak, dan itu biasanya juga sangat dianjurkan dianjurkan sekali ada aplikasi yang membuat buat untuk lihat kalau misalkan wah ini plagiat atau enggak gimana itu di itu. Oke, nah terakhir nih Kak, mungkin sebagai penutup juga nih buat kita, ada nggak sih Kak pesan dari Kakak nih buat teman-teman yang baru mulai di dunia menulis atau sedang menulis karyanya nih Kak? Kalau untuk penulis yang benar-benar awal menulis itu biasanya harus harus suka suka membaca. Itu biasanya pasti awal-awal pertama itu harus suka membaca, dan kalau misalkan ada yang membuat tertarik ditulis aja gitu. Terus biasanya kalau untuk tips aku sih kayak kayak ini apa, you can do it gitu. Oke, makasih nih buat Kak Nada yang udah bagi ilmunya sama kita pada sore hari ini nih kan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Kalian yang ketinggalan tentang tema kita hari ini, kalian bisa nonton ulang, nanti bakal diupload juga di feednya IG Locker Programmer. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih buat Kak Nada yang udah bersedia hadir sebagai narasumber kami hari ini. Terima kasih banyak juga atas ilmunya. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.